Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh kembali bersama, bertemu dan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari yang indah ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang dalam kerajaan surga, Bapa penguasa alam semesta ini, Allah Sang Pencipta kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu dalam kehidupan kami, dalam kami beristirahat dari malam hingga pagi hari ini. Tuhan Yesus, Kau telah memberikan hari yang baru. Kau tentu punya rencana-rencana baru yang baik buat kehidupan kami untuk hari ini. Untuk itu Bapa, kami mengundang Engkau ya Tuhan untuk datang ke dalam hati kami seluas-luasnya pada pagi hari ini Tuhan, untuk beracara sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami bicarakan, apa yang kami kerjakan, semuanya sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat seluruh pemirsa dimanapun mereka berada pada hari ini. Tuhan yang berkati di hari yang baru ini. Tuhan yang menjagai, Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Mereka melangkah hari ini dengan penuh sukacita bersama Tuhan. Kami serahkan renungan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saudari yang dikasihi Tuhan, judul nats kita pada pagi hari ini adalah hidup adalah ibadah. Hidup adalah ibadah. Nats yang melandasinya adalah diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang tidak melakukan kesalahan dalam hidupnya. Entah itu kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak. Kesalahan yang dibuat dengan sadar atau yang tidak. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Rasul Paulus dalam Roma 3 ayat 10 menegaskan bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Demikian pula Paulus menjelaskan bahwa dosa itu telah dimulai karena ketidaktaatan Adam. Karena itu kita menjadi anak-anak yang tidak taat. Roma 5 ayat 19. Apabila kita pahami tentang ketidaktaatan kita, seringkali setelah kita melakukan perbuatan tersebut, baru kemudian kita menyesalinya. Buntut dari kesalahan itu adalah penyesalan diri. Saya pernah mendengar dan menerima kalimat-kalimat jenaka seperti penyesalan dari seorang teman yang berbunyi seperti ini. Jika salah menanak nasi, nasi sudah menjadi bubur. Kita akan menyesal selama 1 hari. Jika salah memotong rambut pada saat kita pergi ke salon atau ke tukang pangkas, kita akan menyesal selama 1 bulan. Jika kita salah mengerjakan soal ujian saat mengikuti ujian nasional dan tidak lulus, kita akan menyesal selama 1 tahun. Jika salah memilih pasangan hidup, kita akan menyesal seumur hidup. Kalimat di atas mungkin saja berupa permainan kata atau anekdot yang sering kita dengar. Lucu, tetapi bukankah kadang ada benarnya bahwa penyesalan selalu datang terlambat? Begitu pula saat kita memperhatikan hidup kita sebagai ibadah yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Bukankah dalam kalimat ini banyak hal yang lucu yang kita lakukan dalam hidup ini? Kita tahu apa yang diperintahkan Allah ini, tetapi kita tetap saja melanggarnya.
kita tetap saja melukai hati Allah. Allah mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus yang berkenan kepada Allah. Tapi kita tetap saja melanggarnya. Bukankah begitu? Perbuatan kita tidak mencerminkan makna ibadah, yaitu pengabdian kita kepada Allah. Perkataan kita tidak menunjukkan karakter Kristus yang penuh kasih. Pikiran kita tidak berisi perintah Allah dalam hidup ini. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita memegang teguh apa yang Rasul Paulus nasihatkan kepada jemaat Roma. Biarlah hidup ini kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah. Selamat beribadah. Ditulis oleh S. Winarto dari buku Pelangi Jiwa GKI Kayu Putih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dimanapun Anda berada yang saya kasihi. Firman Tuhan mengatakan supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus. Hidup kita itu harus kudus. Hidup kita itu harus berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati. Tapi bukankah sering kita melanggar? Kita sering beribadah secara ritual, tetapi sikap hidup kita tidak bisa mempersembahkan tubuh kita itu sebagai persembahan yang hidup. Kita lebih banyak melakukan apa yang disukai dunia ini, atau kita lebih banyak merasa dikuasai oleh kekhawatiran kita sehingga kita tidak dapat melakukan hal yang benar di hadapan Allah. Tidak dapat mempersembahkan tubuh, tidak dapat memberikan sesuatu yang kudus di hadapan Allah. Karena hidup kita dikuasai oleh dunia ini. Hal ini jauh-jauh hari sudah Allah katakan. Sudah ada Allah tahu apa isi hati kita. Ini tertulis dalam Yesaya 29 ayat 13. Di mana Allah berkata, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan saja. Jadi jauh-jauh hari pun Allah telah tahu apa sifat manusia itu. Dia memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada aku, dan ibadahnya hanyalah perintah manusia secara ritual atau hafalan saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya ini jadi perenungan buat kita. Mari kita boleh benar-benar dapat mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus di hadapan Allah. Bukan hanya dengan bibir, tetapi dengan hati yang benar-benar mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Bagaimana caranya, bagaimana cara hal ini bisa kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan kehidupan kita sehari-hari dengan benar, dengan dapat dipertanggungjawabkan dalam Allah. Jika kita seorang bekerja, kita bekerjalah dengan baik. Jika kita seorang pengajar, mengajarlah dengan baik dan sungguh-sungguh. Jika kita seorang wira swasta, bekerjalah dengan kebenaran dan kejujuran. Semuanya itu adalah persembahan tubuhmu sebenarnya di hadapan Tuhan. Itulah ibadah sejati. Itulah ibadah sejati, bukan ibadah yang dihafal atau ritual. Selamat pagi, Bapak Ibu. Selamat menjalankan tugas dan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup kepada Allah melalui kehidupanmu sehari-hari. Tuhan menguatkanmu, Tuhan menjagamu. Amin. Amin.